Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah simulasi sistem dengan judul mensimulasikan stasiun kerja pemrosesan dan perakitan furnitur meja tamu minimalis. Kelompok 12 terdiri dari saya sendiri Feby Febriani dengan nomor BP 1810932031 dan rekan saya Loli Kornia Ayu dengan BP 1810932042. Poin-poin yang akan dijelaskan pada kesempatan ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga model simulasi, yang keempat analisis serta kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini itu berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, asumsi, serta batasan masalah. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Setiap rumah sangat membutuhkan meja tamu untuk dapat menunjang fungsi ruang tamu. Salah satu model yang digemari adalah meja tamu minimalis, yang mana meja tamu minimalis memiliki bentuk yang sederhana namun tetap fungsional dan elegan. Antrian adalah suatu garis tunggu dari orang atau barang yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Antrian yang tidak terkontrol akan mengakibatkan waktu tunggu panjang yang mengakibatkan penumpukan material pada stasiun tertentu. Pada proses produksi, masalah yang paling sering dijumpai yaitu penumpukan produk pada beberapa stasiun kerja. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu memodelkan sistem antrian dengan suatu model simulasi. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada sistem antrian di produksi meja tamu minimalis tersebut, perlu dilakukannya sistem simulasi untuk mendapatkan solusi terbaik menggunakan perangkat lunak arena yang akan menampilkan bentuk visualisasinya. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana bentuk model simulasi dari sistem antrian yang ada pada produksi meja tamu minimalis untuk meminimalkan antrian yang ada. Yang kedua, bagaimana usulan skenario arena yang diberikan untuk perbaikan kinerja sistem yang ada pada produksi meja tamu minimalis. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian tugas besar ini yang pertama itu membangun model simulasi dan bentuk animasi dari sistem yang ada pada kasus di produksi meja tamu minimalis menggunakan software Arena. Yang kedua mampu merancang dua skenario dan memberikan usulan untuk perbaikan kinerja skenario yang ada pada produksi meja tamu minimalis. Asumsi dari penelitian tugas besar ini yang pertama, jenis komponen yang diproses yaitu komponen meja kaki dan alas meja. Yang kedua itu stasiun yang terdapat dalam pemrosesan meja tamu minimalis yaitu stasiun pengukuran, stasiun pemotongan, stasiun penghalusan, stasiun perakitan, dan stasiun pengecatan. Dengan batasan dari penelitian tugas besar ini, yang pertama lama pengujian simulasi yaitu selama 1 bulan. Yang kedua itu model sistem simulasi yang dibangun menggunakan software Arena. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang mana pada bab ini yaitu berisi mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian tugas besar yang terdiri dari simulasi dan arena. Simulasi merupakan tiruan dari sebuah sistem dengan menggunakan model komputer untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Sedangkan arena merupakan suatu jenis perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat model dan simulasi dari suatu kondisi nyata yang di dalamnya terdapat modul-modul, sehingga dengan model yang dibuat akan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu model simulasi yang berisi mengenai gambar produk, peta proses operasi dan perakitan, model konseptual, data input, dan model arena. Yang pertama yaitu gambar produk. Pada studi kasus penelitian tugas besar ini dilakukan yaitu pada furnitur meja tamu minimalis. Dengan produk ini mempunyai alas meja berbentuk lingkaran dan mempunyai 4 buah kaki meja yang dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu peta proses operasi dan perakitan yang terdiri dari struktur produk meja tamu minimalis. Dengan level 0 yaitu ada meja, level 1-nya kaki meja, alas meja, serta baut kaki meja, dan level 2-nya itu ada tiang kaki meja. Selanjutnya yaitu peta proses operasi meja tamu minimalis, yaitu terdiri dari 2 part, ada alas meja dan kaki meja, dengan masing-masing terdiri dari pengukuran, pemotongan kayu, penghalusan kayu, serta inspeksi. Kemudian dilakukan perakitan alas meja dan kaki meja, lalu inspeksi, dan kemudian dilakukan pengecatan, dan terakhir yaitu penyimpanan.
Bill of material dari meja tamu minimalis terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu tiang kaki meja, alas meja, dan baut kaki meja. Yang masing-masing terdiri dari tiang kaki meja ada 4 unit per produk, alas meja 1, dan baut kaki meja 16. Selanjutnya yaitu ada peta perakitan meja tamu minimalis yang yaitu tiang kaki meja, alas meja, baut kaki meja itu dirakit sehingga menjadi produk assembly. Selanjutnya yaitu ada model konseptual dari sistem simulasi yang akan dirancang seperti dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu ada data input, di mana data yang dibutuhkan sebagai input pada model simulasi ini yaitu data waktu antara proses meja tamu minimalis yang diperoleh yaitu dengan melakukan input analyzer pada software Arena versi 14. Yang mana waktu antar proses meja tamu minimalis yang terdiri dari 10 proses. Yang pertama itu kedatangan part alas meja dengan waktu prosesnya yaitu normal 4,62 1,79. Yang kedua itu kedatangan part kaki meja dengan waktu prosesnya itu tria. Selanjutnya proses pengukuran, selanjutnya itu rot pemotongan, rot penghalusan, rot perakitan, rot pengecatan, dan yang terakhir itu proses pengecatan. Berdasarkan fit to distribute yang distribution yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa waktu antar proses untuk proses pemotongan menggunakan distribusi normal dengan p-value-nya yaitu sama dengan 0,396 dan expression sebesar normal 30,14,6. Hasil input analyzer untuk proses pemotongan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu model Arena. Model simulasi sistem yang terjadi pada meja tamu minimalis dengan menggunakan software Arena dibangun ketika deskripsi sistem dan data input yang dibutuhkan telah diketahui semua. Terdapat beberapa jenis modul yang digunakan pada model simulasi yang dibangun dengan software Arena. Yang pertama yaitu ada modul create, yang mana pada modul ini digunakan sebagai tahapan awal untuk membangun model simulasi sistem pada meja tamu minimalis. Dapat dilihat pada slide bahwa modul create digunakan sebagai waktu kedatangan part. Untuk waktu kedatangan part yaitu menggunakan expression dengan distribusi normal 4.62,1.79. Selanjutnya itu ada modul assign, yang mana modul assign ini digunakan untuk memasukkan suatu nilai baru yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Modul assign ini digunakan untuk memasukkan nilai baru pada entity type, jenis part yang akan menuju ke stasiun pengukuran. Selanjutnya itu ada modul station yang menggambarkan suatu tempat dari suatu aktivitas yang ada. Pada modul station yang ada digunakan sebagai petunjuk untuk pengukuran. Selanjutnya ada modul proses yang digunakan untuk mengolah dan memproses entity yang ada dalam satu sistem. Yang dapat dilihat bahwa terjadi pada proses pengukuran. Selanjutnya yang kelima yaitu ada modul route yang digunakan sebagai petunjuk arah pergerakan dari suatu tempat menuju tempat lain. Pada modul route ini digunakan untuk menunjukkan arah dari stasiun pengukuran menuju stasiun pemotongan dengan jarak tempuh menggunakan distribusi triangular dengan 1,415,10. Selanjutnya yaitu ada modul record yang digunakan untuk mengumpulkan dan memunculkan data statistik dari model simulasi yang dibangun. Selanjutnya yaitu ada modul decide untuk membuat suatu keputusan dengan suatu kondisi yang sesuai. Yang dapat dilihat pada modul decide digunakan untuk membuat keputusan apakah part atau root perakitan akan kembali ke proses penghalusan dengan menggunakan nilai presentasi yaitu sebesar 90%. Selanjutnya yaitu ada modul separate yang digunakan untuk memisahkan entity yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya itu ada modul batch yang digunakan sebagai modul pengelompokan suatu entitas. Dan yang terakhir ada modul dispose yang digunakan sebagai tahapan akhir dari titik akhir entitas dari model simulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis, di mana pada bab ini berisikan analisa dari output simulasi meja tamu minimalis dan 2 buah usulan skenario perbaikan simulasi. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada analisis output dari simulasi. Untuk analisis output simulasi ini berdasarkan model arena yang telah dibuat tadi, planning akan dilakukan untuk memperoleh hasil dari model simulasi yang akan dijalankan selama 30 hari, di mana dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada error di dalam sistem sebelum proses run dilakukan. Nah, pada verifikasi cek error model arena dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, yang kedua itu ada run setup model arena. Sebelum melakukan proses running, tentunya kita akan melakukan run setup-nya. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa run setup yang dilakukan yaitu dengan replikasi 30, replication length-nya 480 dengan asumsi 8 jam kerja dalam waktu 5 menit jadi 480. Kemudian untuk output arena number in entity ini diperoleh setelah kita melakukan running. Pada slide dapat dilihat dari diagram tersebut, di mana pada gambar tersebut memvisualisasikan jumlah entity yang masuk ke dalam sistem. Diketahui bahwa mesin kompresor, baut bor mesin amplas, mesin potong, alat ukur dan pensil berturut-turut itu sebanyak 11, 13, 13, 16, 16, 51 dan 51. Sedangkan untuk operator pengecatan, operator perakitan, operator penghalusan alas meja, operator penghalusan kaki meja, operator pemotongan alas meja, operator pemotongan kaki meja, operator pengukuran alas meja, dan operator pengukuran kaki meja itu berturut-turut sebanyak 11, 13, 16, 16, 16, 16, 51, dan 51 orang. Kemudian untuk output arena number busy-nya dapat dilihat bahwa proses meja tamu minimalis itu rata-rata banyak alat ukurnya, baut bor mesin amplas, mesin kompresor, mesin potongnya itu adalah sebanyak 1. Sedangkan untuk rata-rata banyak operator di pengecatan, perakitan, penghalusan alas meja, penghalusan kaki meja, pemotongan alas meja, pemotongan kaki meja, pengukuran kaki meja, dan pengukuran alas meja itu juga masing-masing 1. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada output run number waiting arena replikasi 30-nya, di mana untuk rata-rata yang paling banyak itu terdapat 3 yang mengantri untuk dilakukan pada proses pengecatan, sedangkan pada batch 1 dan proses penghalusan itu antrian rata-ratanya itu paling banyak itu mencapai 5. Kemudian untuk rata-rata yang paling banyak pada proses perakitan sebanyak 8, untuk pemotongan sebanyak 41 dan pengukuran sebanyak 173. Yang kedua itu ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang telah dibuat, di mana model yang dibuat itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, verifikasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi terhadap suatu model yang telah dilakukan dengan menyediakan bukti objektif bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi. Selanjutnya ada output report dari simulasi arena untuk replikasi 1 dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk data view simulasi meja tamu minimalis itu karena dilakukan 30 replikasi, jadi data tersebut didapatkan dari wait time yang diperoleh dari hasil output simulasi. Untuk hasilnya itu dapat dilihat pada slide. Kemudian pada output data distribusi normal itu, validasi ini kan dilakukan tuh dengan menguji normalitas untuk mengetahui dari data output report simulasi arena tadi apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada gambar tersebut dapat dibuktikan bahwa data simulasi tersebut berdistribusi normal. Untuk yang
sign one tiled-nya itu bernilai 0,065, dapat disimpulkan bahwa nilainya itu lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Kemudian ada grup statistik data distribusi normal, di mana setelah diketahui apakah berdistribusi normal atau tidak, maka selanjutnya itu kita akan melakukan uji independen sampel tesnya. Dari data 1 sampai 15 tersebut itu tuh termasuk dari grup 1, sedangkan 16 sampai 30 itu termasuk grup 2. Untuk bentuk dari hasilnya itu dapat dilihat pada slide. Kemudian ada output independent sample test. Dapat dilihat bahwa sigma totalnya itu sebesar 0,588, dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara kedua data yang telah di grouping test tersebut. Lanjut. Selanjutnya itu ada usulan skenario perbaikan. Nah, berdasarkan model arena yang dibuat tersebut, dapat diberikan usulan perbaikan model arena, di mana pada pembuatan skenario ini kita menggunakan Process Analyzer. Untuk Windows Process Analyzer-nya itu dapat dilihat pada slide, di mana masing-masing dari skenario tersebut diasumsikan berapa masing-masing dari kayak seperti alat yang digunakan, mesin, dan operatornya. Lanjut. Nah, untuk usulan skenario perbaikan 1 ini, setelah dilakukan proses analyzer tadi, pada skenario 1 ini yang terbaik itu yaitu skenario 1, di mana untuk alat ukur, bor, baut, mesin amplas, mesin kompresor, mesin potong, dan pensil itu berturut-turut sebesar 4, 4, 3, 3, 4, 3, dan 3. Sedangkan operator pengecatan, operator perakitan, penghalusan alas meja, penghalusan kaki meja, pemotongan alas meja, operator pemotongan kaki meja, dan pengukuran alas meja dan pengukuran kaki meja itu sebanyak 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3, dan 4 orang. Nah, untuk hasil dari yang didapatkan tadi bakalan dimasukin ke dalam resource dan tampilannya itu dapat dilihat pada slide. Kemudian yang kedua itu ada output number weighting skenario 1. Nah, berdasarkan hasil dari skenario 1 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata paling banyak itu terdapat 5 yang mengantri untuk melakukan proses pengecatan. Sedangkan pada batch 1 dan proses penghalusan itu rata-rata antriannya itu 5. Kemudian rata-rata yang paling banyak itu pada proses perakitan sebanyak 7, proses pemotongan sebanyak 110, dan proses pengukuran sebanyak 69. Hal ini menunjukkan bahwa model arena dasar ini dengan model arena usulan skenario 1 ini lebih baik menggunakan model arena usulan skenario 1. Lanjut. Selanjutnya tuh ada usulan skenario perbaikan 2, di mana pada usulan ini kami mengasumsikan dan didapatkan dari proses analyzer tersebut bahwa alat ukur, baut, bor, mesin amplas, kompresor, mesin potong, pensil itu sebanyak 2, 4, 4, 3, 3, 3. Sedangkan operator pengecatannya itu dan operator perakitan, penghalusan alas meja, penghalusan kaki meja, pemotongan alas meja, pemotongan kaki meja, pengukuran alas meja, dan pengukuran kaki meja itu berturut-turut sebanyak 4, 3, 4, 3, 4, 3, dan 4 dan 3 orang. Sehingga untuk dari tampilan resource model skenario 2 itu dapat dilihat pada slide. Kemudian ada output number weighting skenario-nya, di mana untuk hasilnya ini rata-rata yang paling banyak mengantri itu ada 5 orang,
pada proses pengecatan dan batch 1. Sedangkan pada proses penghalusan rata-ratanya itu paling banyak itu 7. Kemudian untuk proses perakitan itu sebanyak 13, pemotongan sebanyak 61, dan pengukuran sebanyak 115. Skenario yang lebih baik digunakan itu adalah skenario 1 karena berdasarkan dari hasil proses analyzer itu kan, skenario 1 itu memiliki rata-rata, lama antrian partnya lebih singkat dibandingkan, skenario 2. Lanjut. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran, di mana bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh dan diberikan berdasarkan simulasi, meja tamu minimalis yang telah dilakukan. Lanjut. Untuk kesimpulan ini, yang pertama itu dapat disimpulkan bahwa pada software Arena versi 14 model simulasi meja tamu minimalis ini terdiri dari komponen kaki meja dan alas meja. Model ini dibangun dengan menggunakan model create, assign, station, proses, route, record, decide, separate, batch, dan dispose. Untuk waktu operasi pembuatan meja tamu minimalis itu yaitu 480 menit per hari dengan ketentuan sistem akan menolak part yang datang jika melebihi waktu operasi. Yang kedua itu ada usulan skenario perbaikan yang diperoleh menggunakan tools process analyzer. Untuk usulan skenario 1 itu lebih baik dibandingkan usulan skenario 2, di mana skenario 1 itu memberikan ukuran performansinya sebesar 92,035, sedangkan usulan skenario 2 memberikan ukuran performansinya sebesar 94,973. Sedangkan untuk saran dari pembuatan laporan ini yaitu, diharapkan telah memahami fungsi-fungsi modul, expression, dan tools-tools yang terdapat, pada Arena sebelum membuat rangkaian model Arena. Yang kedua, diharapkan pada simulasi selanjutnya dapat lebih jelas lagi dan terperinci lagi terhadap, pendefinisian atribut, variabel, resource, atau entity type yang akan digunakan. Baik, dikembalikan kepada Feby. Selanjutnya itu mengenai running dari model simulasi sistem yang telah dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari, model Arena yang telah dibuat. Yang pertama itu ada, kedatangan part alas meja sama part, kaki meja, di mana, masing-masing part tersebut di-assign terlebih dahulu sebelum masuk ke stasiun pengukuran. Setelah masuk ke stasiun pengukuran tersebut akan dilakukan proses, kemudian setelah diproses bakalan, masuk ke rute selanjutnya, yaitu, stasiun pemotongan. Setelah sampai di stasiun pemotongan tersebut akan diproses, dan setelah diproses hasil dari, pemotongan tersebut bakal di-record dan lanjut ke stasiun selanjutnya, yaitu stasiun, penghalusan. Untuk stasiun penghalusan ini setelah sampai bakalan diproses, kemudian jika ada yang salah bakalan diinspeksi. Kalau misalkan ada yang reject atau salah gitu, dia bakalan masuk lagi ke stasiun penghalusannya untuk dihaluskan lagi. Jika tidak, maka akan lanjut ke rute, perakitan. Ke bawah dikit. Nah, selanjutnya itu ada masuk ke rute perakitan. Pas masuk rute perakitan ini bakalan diproses, kemudian di-assign terlebih dahulu untuk, perakitannya, kemudian di-separate untuk, menduplikat, komponen yang bakalan dibuat. Untuk yang separate 2 itu, bakal di-assign, yang assign-nya itu ada
alas meja dan kaki meja 4, maka, itulah mengapa terdapat ada 5 assign di masing-masing spreadsheet tersebut. Setelah di-assign bakalan dirakit dengan menggunakan model batch, lalu hasil rakit tersebut bakal di-record. Lanjut ke bawah. Nah, setelah di-record hasilnya itu, nanti itu bakalan, diinspeksi dulu apakah produknya layak atau tidak. Jika tidak layak, maka kembali lagi ke ke stasiun perakitan. Jika layak, maka akan lanjut ke assign hasil produk jadi satunya. Nah, setelah di-assign hasil produk jadinya itu bakal di-record waktu siklusnya, lalu, masuk ke rute pengecatan. Nah, setelah sampai di rute pengecatan ini, nanti bakal, diproses pakai model proses, lalu bakal di-record, produk jadinya itu, kemudian di-assign hasil produk jadinya, kemudian direkod juga berapa waktu siklusnya, dan hasil akhirnya selesai gitu. Nah, kita dapat melihat, bagaimana running dari simulasi model yang kami buat, dan ini adalah animasinya. Dapat dilihat pada animasi tersebut, jika stasiunnya bekerja, maka, dapat lihat orang tersebut menjadi warna merah. Jadi pada stasiun ini dari pengukuran bakal masuk ke pemotongan, terus penghalusan, lalu lanjut lagi ke perakitan dan pengecatan. Setelah itu bakal dimasukin ke raknya. Lanjut kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya tersebut, dapat dilihat bahwa output yang diperoleh itu sebanyak 10. Kita akan melihat bagaimana entity-nya. Nah, untuk entity-nya tersebut dapat dilihat di number ini itu, bahwasanya untuk alas meja datang itu rata-rata sebanyak 104,83. Kemudian pada entity 1 itu 254,10 dan kaki meja datang itu 89,6. Dapat dilihat pada diagramnya bahwa yang entity 1 lebih banyak dibandingkan alas meja datang dan kaki meja datang. Lanjut kita bakalan melihat pada untuk antriannya ya. Nah, untuk waiting time-nya itu dapat dilihat rata-rata pada batch 1 itu 0, terus proses pemotongannya 144,65, proses pengecatannya 6,326, proses penghalusannya 9,1374, proses pengukurannya 177,87 dan proses perakitannya 26,798. Nah, untuk waktu dia menunggu itu number waiting-nya pada batch 1 itu 0, kemudian pada proses pemotongan sebanyak 15,7393, proses pengecatan sebanyak 0,1506, proses penghalusan 0,3365 dan proses pengukuran sebanyak 71,8319. Untuk proses perakitannya 0,8423. Baik, kita bakalan melihat selanjutnya itu pada resource-nya. Nah, dari resource ini, yang jadi resource-nya itu ada alat ukur, dengan rata-rata 1 untuk bautnya 0,75, 0,75 untuk bornya ada 0,75 juga, mesin amplasnya 0,67, mesin kompresornya 0,5, mesin potongnya 0,96, mesin potong alas kakinya juga sama, pengecatannya 0,5, operator penghalusan alas meja sama kaki mejanya 0,67,
dan operator pengukuran alas meja sama kaki mejanya 1. Untuk operator perakitan 0,75 dan pensilnya 1. Kemudian pada number BUZ itu juga sama dengan yang di atas. Selanjutnya itu dapat dilihat diagram yang bagian bawah. Total dari perbandingan masing-masing. Nah, yang paling banyak itu ada alat ukur sama pengukuran meja, mesin kompresor, dan pensil. Selanjutnya kita lihat pada user spesifiknya. Nah, dapat dilihat bahwa hasil produknya jadinya itu rata-ratanya itu sebanyak 9,93, pemotongan 15, perakitan 11,93. Dan di sini pada diagram dapat dilihat bahwa pemotongan lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Untuk outputnya itu ada lama part mengantri di stasiun sebanyak 181,49. Baik, mungkin untuk model dasarnya outputnya hanya segitu. Selanjutnya untuk skenario bakalan dijelasin oleh Feby. Selanjutnya itu ada untuk usulan skenario perbaikan 1, yang mana pada usulan skenario perbaikan 1 ini merupakan skenario yang pertama yang ada pada proses analisar. Untuk modelnya sama, yaitu yang membedakan yaitu pada capacity dari resortnya. Dapat dilihat bahwa capacity pada operator perakitan yaitu 4 orang, operator pengecatan yaitu ada 3 orang, mesin potong ada 3, mesin ampas ada 3, mesin kompresor ada 4, pensil ada 3, alat ukur 4, baut 4, bor 3, operator pengukuran kaki meja ada 3 orang, operator pengukuran alas meja ada 3 orang, operator pemotongan alas meja 3 orang, operator pemotongan kaki meja 4 orang, operator penghalusan alas meja 4 orang, dan operator penghalusan kaki meja yaitu ada 2 orang. Apabila di running, sistemnya akan seperti ini. Sehingga didapatkan yaitu number out-nya itu sebanyak 27. Selanjutnya itu kita masuk kepada usulan skenario yang kedua. Yang mana pada usulan skenario perbaikan 2 ini merupakan skenario yang keempat yang ada pada proses analisar. Di mana yaitu perbedaannya terdapat pada resource-nya. Dapat dilihat bahwa operator perakitan yaitu dengan kapasitinya 3, operator pengecatan 4, mesin potong, mesin amplas dan mesin kompresor itu sebanyak 3, dengan pensil juga 3, alat ukurnya 2, baut dan bornya itu 4, operator pengukuran kaki mejanya 4, operator pengukuran alas meja 3, operator pemotongan alas meja 4, operator pemotongan kaki meja 3, operator penghalusan alas meja 3, dan yang terakhir operator penghalusan kaki meja ada 4. Dan apabila di running,
Dapat terlihat juga bagaimana animasinya. Sehingga didapatkan number out-nya itu sebesar 30 dengan rata-ratanya. Sekian hasil presentasi tugas besar dari kelompok 12. Apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.